Kota Balikpapan atau kota yang dijuluki sebagai kota minyak adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 511 km persegi dengan 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat. Pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 695.287 jiwa. Kota Balikpapan berbatasan dengan Selat Makassar pada sebelah timur dan selatan, dengan Kabupaten Kutai Kartanegara pada sebelah utara, dan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara pada sebelah barat. Kemudian ada sejarah kota Balikpapan, di mana pada tahun 1724 terbentuknya suatu kota yang berasal dari bahasa Melayu, yaitu Balikpapan. Pada tahun 1843, kota Balikpapan diserang dan dijajah oleh Belanda, di mana kota Balikpapan masih pada masanya Sultan Kutai. Balikpapan pun dibawa kekuasaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, sampai pada tahun 1893 ditemukannya ladang sumur minyak yang sangat besar di wilayah Kalimantan, kota Balikpapan. 3 tahun kemudian dilakukannya pengeboran sumur minyak. Pada saat itu kota Balikpapan masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Berita mengenai kota Balikpapan yang mempunyai sumber minyak pun tersebar, dan pada tahun 1941 Jepang datang ke wilayah Balikpapan dengan tujuan mengambil alih sumur minyak untuk keperluan persenjataan militer Jepang. Jepang pun berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai sumber minyak. Namun tidak berselang lama, pada tahun 1947 Indonesia berhasil merebut kembali sumber minyak, bahkan wilayah kota Balikpapan, dari kekuasaan Jepang. Sejak awal berdirinya, kota Balikpapan telah banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terbentuknya kota Balikpapan ini paling besar dipengaruhi oleh elemen kedua dari teori Doxiadis, yaitu manusia, di mana pertumbuhan penduduk di kota Balikpapan yang meningkat setiap tahunnya terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ruang terbangun yang ada di kota Balikpapan. Pola perkembangan kota Balikpapan ini juga berkembang membentuk pola multifonukli, yang mana terbentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan, dan yang menjorok ke dalam berfungsi sebagai jalur hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota Balikpapan. Dengan hal ini terjadi perubahan luas terbangun pada kota Balikpapan, di mana pada tahun 2009 seluas 4.348 hektar menjadi 5.578 hektar pada tahun 2019. Dengan berbagai upaya mitigasi bencana dan potensi wilayah dalam pengembangan wilayahnya, tercatat dalam Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Balikpapan mengemban fungsi sebagai pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis nasional. Selanjutnya unsur marga, di mana penggunaan utama marga dipergunakan sebagai jaringan prasarana kota, baik yang berada di atas atau di bawah tanah maupun di daerah, perairan, atau sungai. Di kota Balikpapan terbagi menjadi 4 transportasi. Pertama, transportasi jalan, terdiri dari jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder, di mana fungsi jaringan jalan ini sebagai pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang punya fungsi primer, fungsi sekunder ke-1, sekunder ke-2, sekunder 3, dan seterusnya. Di kota Balikpapan terdapat jalan tol yang baru saja diresmikan pada Agustus 2021, yaitu Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batu bara, gas, dan pertanian di kedua kota tersebut dan di sepanjang jalan tol. Kedua, transportasi sungai. Kota Balikpapan memiliki satu lintas penyeberangan yang beroperasi dari Sungai Panajan menuju Karyangau dengan klasifikasi lintasan komersil dalam kota. Ketiga, transportasi laut. Transportasi laut di kota Balikpapan berfungsi untuk melayani angkutan antar kota maupun ke provinsi. Ada 2 pelabuhan domestik di Balikpapan, yaitu Pelabuhan Semayang dan Kampung Baru Tengah. Keempat, yaitu transportasi udara. Kota Balikpapan memiliki bandara internasional yang melayani kota Balikpapan dan daerah sekitarnya, yaitu Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, yang bahkan dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia dengan pelayanan 10-15 juta penumpang dalam setahun. Selanjutnya yaitu unsur perkotaan suka atau pariwisata. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di kota Balikpapan dikenal sebagai salah satu sektor unggulan yang membangun wilayah kota Balikpapan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 mengenai RT/RW Kota Balikpapan tahun 2012 hingga 2032, dalam pasal 54 dijelaskan bahwa terdapat 3 kawasan yang diperuntukkan sebagai pariwisata di Kota Balikpapan, yaitu kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, serta kawasan pariwisata budaya buatan. Yang pertama yaitu kawasan pariwisata budaya. Contohnya yaitu kawasan wisata Meriam Jepang, kawasan wisata Tugu Perdamaian Jepang dan Australia, serta kawasan wisata Jepang. Yang kedua yaitu kawasan pariwisata alam. Contohnya yaitu kawasan wisata Mangrove Center, kawasan hutan lindung Sungai Wain, serta kawasan wisata Pantai Melawai.
Dan yang ketiga yaitu kawasan pariwisata budaya buatan. Contohnya yaitu kawasan wisata kuliner Pantai Melawai dan kawasan wisata belanja di Pasar Kebun Sayur. Wisma atau wilayah permukiman di Kota Balikpapan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu peruntukan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah yang tersebar di seluruh kota. Pola perkembangan permukimannya bersifat memusat di beberapa titik, juga mengikuti jaringan jalan, seperti pada Jalan Kampung Buton. Bentuk hunian di Kota Balikpapan juga sudah mengikuti desain modern, dan kota ini juga berencana untuk mengembangkan induk hunian vertikal, kualitas lingkungan, dan peremajaan kota. Unsur perkotaan selanjutnya adalah penyempurnaan. Penyempurnaan dalam unsur perkotaan adalah suatu unsur yang berisi mengenai sarana-sarana penyempurnaan yang ada di dalam perkotaan. Terdapat 4 sarana penyempurnaan, yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa. Jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2021 sebanyak 695.287 jiwa, di mana Kecamatan Balikpapan Utara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Mayoritas penduduk Kota Balikpapan beragama Islam dan merupakan orang asli suku Dayak. Piramida penduduk Kota Balikpapan berbentuk ekspansif, di mana persentase penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 20 sampai dengan 24 tahun dan 25 sampai dengan 29 tahun. Kawasan industri besar tersebar di Kelurahan Karyangau yang mana berupa industri kilang minyak. Kawasan industri menengah tersebar di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Sepinggan. Dan kawasan industri kecil diantaranya sentra industri kecil Sombar di Kelurahan Muara Kapak dan sentra industri kecil Tritip di Kelurahan Tritip. Kawasan perkotaan pemerintahan tersebar di Kelurahan Landasan Ulu, Kelurahan Sepinggan, dan Kelurahan Karyangau. Sedangkan kawasan perkantoran swasta tersebar hampir di seluruh Kota Balikpapan. Lalu ada visi misi kota, di mana visi Kota Balikpapan yaitu terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera. Kemudian ada beberapa misi. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Yang keempat, mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Dari hasil analisis potensi dan masalah, Kota Balikpapan memiliki 3 isu antara, yaitu pertama, perbaikan aksesibilitas jalur perdagangan dan jasa di Jalan Soekarno-Hatta guna menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah secara efisien. 2. Pengembangan potensi penduduk usia produktif yang tinggi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan guna meminimalisir kemiskinan. 3. Pengembangan industri kilang minyak melalui pemeliharaan pabrik guna mencegah terjadinya kebakaran di Kota Balikpapan. Dari ketiga isu antara tersebut, dapat ditarik isu utama di Kota Balikpapan, yaitu peningkatan aksesibilitas pada jalur perdagangan dan jasa, serta pengembangan kualitas SDM dalam memanfaatkan industri minyak guna meminimalisir kemiskinan. Berdasarkan lanjutan dari visi misi strategi serta analisis potensi masalah yang telah dilakukan, terdapat 6 langkah-langkah pembangunan strategis yang dapat dilakukan di Kota Balikpapan, yaitu yang pertama, pembangunan sejumlah jaringan jalan di Kota Balikpapan. Yang kedua, meningkatkan anggaran dan iptek di Kota Balikpapan untuk konstruksi jalan. Ketiga, meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri dan UMKM di Kota Balikpapan. Lalu yang keempat, melakukan pemerataan penduduk melalui pemerataan bangunan terhadap akses fasilitas perkotaan di Kota Balikpapan. Yang kelima, melakukan pemeliharaan pada pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Lalu yang terakhir, pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan. Sekian terkait video tugas besar perencanaan kota dengan wilayah studi Kota Balikpapan dari kelompok 5B. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.